Hey Rek, lanjut game mana? Dan sekarang hari ini kita akan lanjutin project game yang kemarin. Oke, let's go wis. Tanpa basa-basi, klik subscribe, like, comment, bendang Maria. Oke, let's go. Oke, kemarin kita sudah bikin sebuah game biasa platform yang mana karakternya bisa lompat, punya gravitasi, bisa lari kanan kiri. Oke, kemarin sudah saya jelaskan step by stepnya, mulai download gambar sampai codingannya sudah saya jelaskan dikit-dikit. Jadi yang ingin baru mulai bisa nonton di video saya yang sebelumnya. Oke, kurang lebih seperti ini game yang kemarin. Nah, bisa lari kanan kiri, terus lompat-lompat juga seperti itu. Oke, sekarang kita akan menambahkan NPC yang bisa bergerak random, yang nantinya bisa lompat ketika tatapan dengan player. Lalu kita akan tambahkan background, dan juga kita akan tambahkan kamera kepada si player. Oke, langsung saja kita mulai. Oh iya, di sini tadi saya sudah tambahkan sprite-nya untuk NPC. Terus saya tambahkan juga grup. Grup itu ini, create group. Jadi grup itu semacam folder. Tujuannya ya untuk nyimpan gambarnya supaya lebih rapi, terpisah. Nah, ini kayak ini folder NPC. Saya sudah tambahin Spiderman nya untuk NPC pada saat yang lari. Terus ini yang player, ini yang ground. Nah, cara bikin grup itu klik kanan, lalu create group, dan kita kasih nama misalnya. Setelah itu sprite nya kita tarik ke grup tersebut seperti ini. Nah, seperti itu. Tujuannya grup atau folder ini supaya lebih rapi aja dan tertata. Cuman itu sih tujuannya. Terserah kalian mau pakai grup atau enggak. Oke. Sini saya sudah tambahkan saat idle, lompat sama lari. Langsung kita ke objeknya. Kita create, terus objek. Kita kasih nama obj npc 1. Oke, setelah itu kita kasih gambarnya Spiderman yang berdiri. Nah, lalu kita fokus ke seperti kemarin di event create sama event step. Nah, rencanaku NPC ini nanti bisa gerak random, kanan kiri random. Habis itu dia punya gravitasi juga seperti player, dan ketika menyentuh tanah dia berhenti gravitasinya. Lalu aku juga akan tambahin si NPC nya akan otomatis lompat jika bersentuhan dengan player. Oke, kita masuk ke codingannya. Oke, di sini ada step, ada create. Step create ini untuk ganti biar cepat ya. Kita mulai dari create. Oke, jadi penjelasannya kita deklarasi dulu nilai horizontalnya itu HSP sama dengan 0, vertikalnya VSP sama dengan 0, lalu gravitasinya kita bikin 1, terus kita bikin boolean jumping itu nilainya true, benar. Lalu kita bikin variabel namanya diam sama dengan 0, ini nanti buat saat idle, saat berdiri. Lalu ada gerak X sama dengan 0, move speed sama dengan 4, sama jumlah jam sama dengan 0. Seperti kemarin kalau pakai jumlah jam nanti karakternya lompat-lompat terus, itu kayak Flappy Bird.
Jadi kita bikin jumlah jam supaya dibatasi jumlah jamnya, lompatannya. Lalu di sini ada time, choose 200, 120, 100, 150. Nah, variabel time choose itu maksudnya timenya memilih antara 200, 120 dan seterusnya itu. Jadi nilai dari variabel time itu acak, bisa 200, 120, 100 dan 150, mengacak gitu. Lalu ada timer, itu nilainya 0. Lalu kita bikin state, itu idle. Nah, tiga ini, time, timer, sama state, ini digunakan nanti saat kita bikin logika randomnya. Lalu ada sprite, ini untuk sprite-nya. Idle itu NPC 1 idle dan seterusnya. Jadi ini pokok nyambung ke sprite-nya. Saat idle, lari sama lompat. Oke, sekarang lanjut ke event step. Nah, oke, seperti yang kemarin kita deklarasi gerak horizontalnya X itu nilainya sama dengan HSP 0, Y-nya tambah sama dengan VSP yaitu 0, jadi X sama Y-nya 0 awalnya. Lalu dideklarasi lagi VSP tambah sama dengan 1, graf tadi kan 1, jadi vertikalnya 0 tapi berubah lagi ke bawah, yang dibaca itu VSP nya tambah sama dengan 1, jadi dia akan otomatis jatuh ke bawah seakan seperti berkena gravitasi. Lalu ada on ground, ini variabel on ground itu ketika si NPC ini bersentuhan dengan tanah, gitu aja. Lalu kita bikin animasinya, if on ground, jika dia menyentuh tanah dan jumping sama dengan false, berarti tidak loncat. Lalu dideklarasi lagi jika horizontalnya lebih dari 0, dia animasinya jadi lari dan menghadap ke kanan. Satu kan positif ke kanan. Lalu jika HSP nya kurang dari 0, dia menghadap ke kiri -1 dan sprite nya itu lari tetap. Tapi jika tidak, berarti kan 0, HSP nya tidak lebih tidak kurang, berarti 0 atau bisa diam sama dengan 0, itu sprite nya jadi yang idle. Nah, lalu ada animasi saat lompat, if jumping atau jumping sama dengan true gitu kan. Di atas kan tadi if on ground dan tidak jumping, jadi saat menyentuh tanah dan jumpingnya false, itu yang dieksekusi yang HSP tadi sama diam sama dengan 0, idle, run. Lalu di bawah if jumping true, jadi jika jumpingnya benar, lalu deklarasi lagi if vertikalnya tidak sama dengan 0, maksudnya itu bisa negatif bisa positif, pokoknya lebih dari 0 atau kurang dari 0, itu split indexnya jadi yang jump. Oke, kita coba run. Nah, kita tarik ke room. Oh iya, ini si NPC belum saya tambahin logika gerak randomnya, tadi cuman punya gravitasi itu aja. Kita coba. Oke, berhasil ya, dia tadi jatuh dan saat menyentuh tanah dia berhenti. Oke, lanjut, sekarang kita bikin codingan saat gerak random. Nah, di sini tadi kan awal pas bikin create kita bikin variabel namanya state sama dengan idle. Nah, lalu di step kita bikin
deklarasi jika state sama dengan idle, timer min. Timer tadi kan nilainya 0. Nah, 0 akan min itu maksudnya nilainya berkurang. Jadi min 1, min 2, min 3, min 4 mulai dari 0 dikurangi terus. Nah, lalu di bawahnya kita kasih deklarasi deklarasi baru jika timer kurang dari sama dengan 0, jadi bisa 0, bisa min 1, bisa min 2, maka akan state sama dengan choose. State-nya akan milih run kanan atau run kiri. Nah, misal yang kepilih run kanan, ini choose kan random ya. Misal yang kepilih run kanan, maka jika state-nya sama dengan run kanan, maka HSP-nya sama dengan move speed. Kanan kan positif, jadi HSP yang awalnya 0 ditambah sama dengan HSP tadi, HSP sama dengan 0 berubah menjadi HSP sama dengan move speed. Move-nya tadi 4, jadi terus nambah 4. Lalu timernya plus, jadi mulai kan tadi 0 ya, min 0, lalu timernya plus nambah terus, nambah sampai kapan? Sampai if timer lebih dari sama dengan time tadi yang choose, yang timenya acak bisa 100, 120, nah itu ke acak, jadi dia akan jalan terus ke kanan sampai timernya itu nambah sampai lebih dari yang kepilih, misal 100, jadi 0 akan nambah terus sampai 100. Nah, jika sudah 100 dia akan kembali ke state idle. Di state idle dia berhenti, jadi berdiri biasa, lalu timernya min lagi, lalu jika timernya sama dengan kurang dari sama dengan 0, dia akan milih lagi run kanan atau run kiri. Nah, ini logika gerak random, dia akan otomatis pilih ke kanan atau ke kiri gitu, dan akan muter-muter terus di sini. Oke, kita coba run, apakah dia akan bergerak secara random. Oke, nah dia bergerak random. Oh, ini ada kesalahan, dia akan random kan, jadi dia bisa saja tembus kanan terus, bisa tembus ke kiri terus, dan akhirnya tidak menyentuh ground dan jatuh ke bawah. Maka kita harus menambahkan semacam penghalang. Kita bikin sprite baru aja, kita bikin sprite, kita kasih nama apa ya, penghalang. Kita kasih warna merah aja. Lalu jangan lupa originnya kita taruh tengah. Nah, terus kita bikin objek baru, sini kasih nama OBJ penghalang kanan. Terus kita kasih sprite-nya yang tadi, lalu kita bikin lagi objek dan nama OBJ penghalang kiri. Oke, sprite-nya sama yang tadi. Nah, lalu kita taruh di tempat uji coba, taruh di samping aja, pastikan yang OBJ penghalang kanan di kanan ya, yang OBJ penghalang kiri di kiri. Oke, nah si NPC tadi kan gerak random. Nah, nanti saat dia gerak random ke kanan kan jatuh kalau terus-terusan random tanpa penghalang. Nah, ini kita kasih penghalang supaya saat menyentuh penghalang dia putar balik gitu. Oke, kita tambahi codingannya di bawah. Komen lupa komen. Oke, jadi gini, if jika si NPC ini place meeting bersentuhan sumbu X tambah 1 dan sumbu Y
bersentuhan dengan objek penghalang kanan, maka state-nya jadi state kiri. Jadi saat dia bersentuhan dengan objek penghalang kanan, dia akan ke state kiri, yang mana state kiri ini dia bergerak ke arah kiri, seperti itu. Oke, nah ini kan penghalang kiri ya, HSP nya bertambah kiri, jadi saat bersentuhan dengan objek penghalang kanan dia bergerak ke kiri. Lalu yang penghalang kiri sama, jika si NPC bersentuhan dengan objek penghalang kiri, maka state-nya menjadi kanan, run kanan. Oke, kita lihat. Nge-lag. Nah, jadi dia akan otomatis bergerak sebaliknya, karena tadi kan di deklarasi saat menyentuh objek ini penghalang kiri dia akan bergerak ke kanan supaya tidak jatuh, gitu aja. Lalu kita, biar tidak kelihatan merah gini kan jelek ya, kita bisa buang opacity-nya. Jadi ini objeknya ada cuman nggak kelihatan. Kita tekan sini, nah opacity-nya kita kurangi seperti ini. Oke, kita coba. Jadi ini ada cuman nggak kelihatan. Nah ini ada, kanan ada, kiri ada. Kita coba. Bentar, tembus ini kayaknya. Sorry. Berarti nggak boleh sampai 0. Opacity-nya harus ada ya. Kita kasih 5 aja gitu ya. Oke, sorry. Ini ada cuman sangat transparan, hampir nggak kelihatan. Kelihatan kalau fokus. Nah, kalau gini bisa lah. Coba ya. Oke. Sip. Nah, ini ada penghalangnya sebelah kanan sama kiri, cuman opacity-nya, transparansinya dikurangi, jadi dia nggak kelihatan seperti itu. Oke, gerak random sudah selesai. Sekarang kita tambahin saat si NPC bersentuhan dengan player, dia otomatis lompat. Oke, di sini saya sudah bikin jika si NPC place meeting bersentuhan dengan objek player dan jumlah jam sama dengan 0, maka jumlah jamnya nambah 1. Lalu jumpingnya jadi true dan VSP-nya vertikalnya jadi negatif 12, jadi dia naik ke atas. Lalu if tidak place meeting, jika tidak bersentuhan dengan objek player, maka jumlah jamnya sama dengan 0. Oke, kita coba ya. Oke, kita coba. Oke, dia lompat otomatis. Sebentar, sorry. Ini ada yang kurang nih. Apa ya? Oh, ini kita tambahin dan on ground. Jadi jika dia tidak bersentuhan dengan player dan berada di tanah, maka jumlah jamnya kembali 0. Jadi dia bisa lompat kembali saat tidak bersentuhan dengan player
dan sudah menyentuh tanah. Oke, kita lihat. Ngelag. Nah, oke, good. Oke, bagus. Oke, satu NPC sudah selesai. Kemarin kan kalian komen tambahin Spider-Man, tambahin Ultraman, Naruto, lalu tambahin Kratos. Kita akan tambahin satu, sudah selesai. Dan oke, saya singkat aja ya. Di sini saya sudah nambahin sprite-nya sesuai yang kalian request. Ini Ultraman saat lari, terus ini Naruto lompat, Naruto jalan, terus ini Kratos lompat, terus Kratos pas jalan. Oke. Biar tidak terlalu lama, langsung bikin objek. Ini untuk objek yang NPC kedua. Nah, daripada ngoding mulai awal, mending copy paste aja dari NPC yang tadi. Oke, sini mau pakai NPC yang kedua, Kratos ya. Ini contoh, tetap create sama step. Lalu buka ini yang NPC Spider-Man, kan udah bikin coding tadi, kita tinggal Ctrl A lalu Ctrl C, kita copy, Ctrl C tadi copy, terus kita paste di Kratos. Nah, tinggal ganti ininya sprite animasinya, jangan sampai salah. Oke, samain sama yang di sprite-nya ya. Oke, lalu stepnya, bentar, Ctrl A, Ctrl C, lalu ke stepnya, Ctrl V. Nah, udah jadi. Oke, mungkin tinggal ganti kayak angka randomnya ini, yang jumlah timenya, biar randomnya jalannya itu perhitungannya beda sama yang Spider-Man. Ini aman. Mungkin sama ganti ini biar jusnya beda. Yang RAM ini kita ganti ke sebelah sini, alias sebelah sini ganti juga. Oke, itu aja. Oke, kita lihat. Oke, Kratosnya ada gerak ya. Ada yang salah. Saat lompat tadi jadi Naruto. Ini di sini. Nah, ini jangan sampai salah ya. Cocokin sama nama sprite-nya. Oke, pas. Coba. Oke, good. Sekarang sudah punya 2 NPC. Kalian tinggal copy paste aja, bikin baru objek baru NPC 3, NPC 4 pakai sprite-nya ini. Seperti tadi, tinggal copy semua, paste, lalu ganti animasinya sama, mungkin ganti just timernya supaya beda berhenti dan jalannya. Dan si Ultraman kan punya aku nggak ada sprite lompat, nanti aku hilangin. Nah, jika kalian ingin biar tidak lompat, hapus bagian ini. Oke, itu. Nanti Ultraman aku bikin dia nggak bisa lompat.
Oke, ini aku sudah tambahin semua objeknya seperti arahanku tadi, bikin baru objek lalu copy paste aja. Oke, kita run gamenya. Anjay. Bentar ramenya kok gitu Bang Ari. Oh ini FPS nya. Nah banyak kan, kita kurang itu. Oke. Oke, pas ya. Oke, untuk NPC kurang lebih seperti ini. Untuk codingannya tadi sudah saya jelaskan. Terus kalau mau hapus bagian lompat sudah saya jelaskan. Lalu biar lebih random, choose-nya diganti beda objek. Oke, sepertinya yang NPC sampai sini. Oke, sekarang kita akan tambahkan background di gamenya. Sini saya sudah ada backgroundnya, lalu rumah, setelah itu lampu, ada rumah lagi sama rumah. Jadi nanti kita hiasi backgroundnya dengan rumah-rumah juga. Nah, pertama kita klik sini background di kiri atas itu, lalu kita pilih sprite, terus kita pilih backgroundnya tadi. Nah seperti ini, dan jangan lupa pastiin ukuran backgroundnya itu sama dengan ukuran room. Cara lihat roomnya ukurannya ini. Nah 1280 kali 720, ini 1280 kali 720. Pastiin ukuran background sama roomnya sama biar enggak kepotong gitu. Oke, lalu ini ground, gimana supaya si ground ini tidak kelihatan. Jadi lapisannya ada di bawah background biar ketindihan background. Caranya ini, di sini ada instances. Nah, instances itu isinya objek-objek yang kita miliki. Nah, ini player, ground, NPC, halang, semua objek yang kita masukkan, kita tarik masuknya di instances. Nah, caranya supaya ground ini enggak kelihatan gambarnya ketindihan background, pertama kita bikin instances baru. Nah ini, terus anggaplah kasih nama tanah. Nah lalu kita taruh posisinya ada di bawah background. Nah ini groundnya kan masih di instances, kita pindahkan si groundnya ini ke tanah, Ctrl X aja, terus kita pindah ke tanah, kita paste, Ctrl V. Nah ini backgroundnya ketindihan sama posisinya itu ada di lapisan bawahnya background. Nah jadi urutannya itu yang paling atas itu yang lapisan teratas, yang paling bawah lapisan paling bawah. Sementara tanah ini di bawahnya background, jadi nggak kelihatan. Kalau di atas kelihatan, kita tarik ke bawah nggak kelihatan, seperti itu. Oke, kita coba run. Nah udah kelihatan hidup ya. Oke, lanjut, sekarang kita tambahin rumah-rumah. Biasanya orang itu pakai tile sheet rata-rata karena lebih mudah dan enteng, tapi di sini kita pakai ini. Kalau untuk objek itu instances, kalau untuk
sprite yang ditarik itu aset ini. Nah, misal di aset kita tarik objek gak bisa X, tandanya ada X nya. Begitu juga kalau di instances di instances kita pakai sprite gak bisa, jadi ada tempatnya khusus, instances buat objek, nah kayak gitu. Nah, aset itu buat yang sprite, kasih nama oke, ini kita buat tambahin rumah-rumahnya. Nah, aku sukanya pakai aset itu soalnya gambarnya bisa dikecilin langsung kayak gini, beda sama tilesheet. Kurang paham sih, setauku tilesheet nggak bisa dikecilin gini kecuali dari sprite-nya yang dikecilin. Nah, kalau pakai aset langsung bisa langsung dikecilin seketika itu. Namun kurangnya kalau gambar dikecilin ini kan aslinya gambarnya besar, cuman pas di room kecil. Nah, itu mempengaruhi ke ukuran size gamenya nanti. Soalnya gambarnya aslinya besar, jadi ukuran size-nya besar, tapi di room kita kecilin, ya aslinya tetap besar, makanya size-nya jadi besar. Nah, itu poin yang harus aku benerin. Oke, ini kita taruh di bawahnya instances NPC sama player supaya kelihatan. Oke, tinggal pasin aja sama ukurannya. Oke, kalau sudah tambahin yang lain-lain. Nah, ini kan saat kita mau ubah kayak geraknya jelek gitu ya. Nah, itu ada di sini. Ini kita jadiin satu, maka nah mulus. Tadi kan nggak mulus, soalnya per pixelnya dihitung 32, jadi geraknya itu kehitung 32. Kalau gini satu kehitung 1 pixel, jadi kayak mulus gitu. Kita bisa pasin dikit-dikit. Oke, nyoba kita mulai. Oke, yang lampu jelek ya, kayak nggak pas gitu jadinya.
hapus saja dah. Oke. Nah, baik. Sekarang jadi kayak gitu. Naruto, Ramen, Spiderman, Kratos. Yes, habis ini kita akan bikin kameranya. Oke, sekarang kita akan tambahin kameranya. Nah, kamera itu biasanya ada yang pakai coding, ada yang tanpa coding. Di sini saya pakai yang tanpa coding. Pertama klik room, roomnya ini uji coba. Lalu di sini kita scroll ke bawah, pilih viewport and properties. Lalu ini kita centang, lalu pilih viewport 0, visible kita centang. Setelah itu pilih objek yang akan diikuti oleh kamera. Ini saya pilih player. Nah, apa bedanya kamera properties sama viewport properties? Jadi kamera properties itu yang ini, yang jadi kameranya. Ini coba ya kita kurangi. Saya pakai 640 kali 400. Nah, kamera properties itu kameranya nanti. Sementara viewport itu ukuran gamenya, ukuran dari gamenya. Kalau ini kita ganti, nanti bisa pengaruh ke gamenya. Contoh seperti ini. Nah, gamenya jadi lebih kecil karena viewportnya itu 640 kali 400. Makanya viewport itu bikin ukurannya sama kayak roomnya. Nah, ini sama. Dan kameranya itu yang kamera properties itu yang kamera. Seperti ini. Jadi sudut pandangnya kamera properties itu apa ya namanya? Nah, pokoknya kayak gini. Jadi dia ada kameranya. Nah, ini kamera baru bergerak jika si playernya itu baru mencapai ujung, baru kameranya ikut bergerak. Nah, gimana supaya kamera ini bergerak ketika playernya nggak nyampe di ujung, jadi di tengah-tengah udah gerak gitu saat dia bergerak. Caranya kita ganti di sini, horizontal border sama vertical border. Nah, ini ngitungnya gimana? Kita lihat ukuran panjangnya room itu kan 1280. Nah, setengah dari 1280 berarti 1280 bagi 2, 640. Maka ini kita isi 640. Nah, cara ngitungnya gitu. Jadi setengahnya dari room, panjangnya roomnya, widthnya. Nah, kayak gini. Nah, kalau kayak gini kan bagus. Oke, keren nih guys, kayak cosplay sini. Cosplay Spiderman. Nah, kameranya akan berhenti saat di ujung room kayak gini, jadi dia nggak ngikutin, soalnya roomnya ukurannya cuman segitu. Oke, mungkin sekian tutorial kali ini. Terima kasih yang sudah melihat, dan semangat yang mulai belajar membuat game. Sampai jumpa.